Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Diadara, NPM 18160111 PGSDA. Saya akan membacakan dari rangkuman saya. Yang pertama itu ada bab 1, konsep pembelajaran mikro, yaitu simulasi pembelajaran atau pembelajaran mikro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro berarti kecil, terbatas, dan sempit, sedangkan teaching berarti mendidik atau mengajar. Mikro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas, miniatur mengajar. Salah satu pengertian pembelajaran mikro yaitu menurut Riostiah, pembelajaran mikro merupakan suatu kegiatan mengajar di mana segala sesuatu dikecilkan atau disederhanakan. Tujuan dan manfaat pembelajaran mikro yaitu dalam upaya memfasilitaskan mahasiswa calon guru atau guru untuk menguasai dan memiliki kompetensi yang diharapkan seperti yang tertuang dalam Dadang Sukirman. Manfaat pembelajaran mikro sebagai salah satu pendekatan pembelajaran dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan keterampilan mengajar. Perlu dipahami bahwa pembelajaran mikro merupakan salah satu bentuk inovasi model pembelajaran untuk mempersiapkan dan meningkatkan mutu guru, terutama berkaitan dengan keterampilan mengajar. Karakteristik pembelajaran mikro. Karakteristik utama dari pembelajaran mikro sesuai dengan sebutan mikro yaitu situasi dan kondisi. Pembelajaran yang disederhanakan atau dirancang dalam bentuk kecil sebagai suatu pendekatan pembelajaran. Penyederhanaan melalui pembelajaran mikro ini dianggap cukup penting sebab seperti telah dibahas dalam pembelajaran, alasan penyederhanaan di atas kalau bagian-bagian atau keterampilan dalam bentuk kecil ialah dikuasai, maka akan mempermudah penguasaan terhadap hal yang lebih luas dan kompleks. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran mikro seperti prinsip perhatian dan motivasi, aktivitas, terus balikan dan penguatan, tantangan, perbedaan individual. Adapun prinsip menurut Dadang Sukirman yang menjadi aturan atau ketentuan dalam penerapan pembelajaran mikro adalah sebagai berikut. Fokus dalam pembelajaran. 2. Spesifik atau konkret. 3. Umpan balik. 4. Keseimbangan. Dan 5. Ketuntasan. Bab 2 yaitu metodologi pembelajaran. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 yang pertama, tematik terpadu pembelajaran yang terpadu menggunakan tema pembelajaran tersebut memberikan pengalaman bermakna kepada siswa secara utuh. Yang kedua ada pendekatan saintifik. Dalam pembelajaran ini, pembelajaran mendorong anak untuk melakukan keterampilan ilmiah, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi. Anaklah yang harus aktif melakukan keterampilan ilmiah tersebut. Landasan filosofi kurikulum 2013 pada pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan landasan yuridis kurikulum 2013 menyatakan proses pendidikan dasar dan proses pendidikan dasar dan menengah menetapkan bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Dasar pemikiran, yaitu pedoman khusus penerapan RPP dalam pembelajaran, adalah pedoman operasional dari pedoman umum pembelajaran yang diatur dalam Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. Pedoman khusus ini berisi tentang tujuan dan lingkungan pedoman langkah-langkah penerapan RPP dalam pembelajaran, model-model penerapan pembelajaran, penilaian proses pembelajaran, dan penutup. Penerapan pembelajaran tematik, yaitu pelaksanaan pembelajaran tematik SD mengacu pada buku panduan guru dan buku siswa. Guru perlu mengembangkan buku tersebut sesuai dengan pendekatan saintifik. Selain itu, jadwal pembelajaran perlu dibuat oleh guru. Pengaturan jadwal pembelajaran tematik, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Penilaian proses dan hasil pembelajaran. Dalam penerapan RPP, guru juga harus melaksanakan penilaian pembelajaran. Selain mengacu kepada standar penilaian, juga harus mengacu pada standar proses. Dan bab 3 yaitu keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan pada dasarnya adalah merupakan bentuk perilaku atau keterampilan skill yang bersifat khusus dan mendasar yang harus dimiliki guru sebagai model dasar untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara profesional. Keterampilan membuka pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulai pembelajaran seperti kita sering saksikan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, kita sering mendengar ada acara pembukaan, yaitu kegiatan mengawali sebelum memasuki kegiatan pokok. Pengertian dan tujuan keterampilan membuka pembelajaran yaitu sebagai pra-pembelajaran yang bertujuan antara lain untuk menciptakan kondisi siap mental, memusatkan perhatian, dan membangkitkan motivasi belajar siswa. Maka untuk mensiasatinya dapat dilakukan melalui alternatif kegiatan seperti menarik perhatian siswa, menumbuhkan motivasi belajar siswa, membuat acuan, dan membuat kaitan. Masih banyak lagi. Lalu ada komponen-komponen menurut Hotmaul, Sitohang, dan kawan-kawan, seperti orientasi, melakukan apresiasi, memberi motivasi, menyampaikan tujuan, menyampaikan kompetensi dasar atau indikator, membuat kaitan, menyampaikan lingkungan penilaian proses dan penilaian akhir, memberi acuan. Dan ada juga keterampilan mengelola kelas, yaitu keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan mengembalikan kondisi belajar ke kondisi yang optimal. Bila
terdapat gangguan dalam proses belajar baik yang bersifat gangguan kecil dan sementara maupun gangguan yang berkelanjutan. Yang C, keterampilan menggunakan media atau alat. Lewat media pembelajaran, guru dapat menciptakan berbagai situasi kelas, menentukan metode pembelajaran yang akan dipakai dalam situasi yang berlainan, dan menciptakan iklim emosional yang sehat di antara peserta didik. Media pembelajaran adalah sarana pembelajaran yang digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Komponen dan contoh media alat atau pembelajaran. Yang pertama itu ada media audio yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran yang mempunyai sifat dapat didengarkan oleh peserta didik. Yang kedua, media visual, yaitu media yang digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang mempunyai sifat dapat dilihat oleh peserta didik. Yang ketiga, ada media audio visual, yaitu media yang digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang mempunyai sifat dapat dilihat dan didengar oleh peserta didik. Tujuan dari penggunaan media atau alat pembelajaran yaitu agar proses pembelajaran yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan tepat dan berguna. Yang kedua itu untuk mempermudah bagi guru dalam menyampaikan informasi materi kepada peserta didik. Dan ada juga keterampilan menjelaskan, yaitu dalam pembelajaran adalah proses penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis atau runtun untuk menunjukkan bahwa ada hubungan antara satu pesan dengan pesan lainnya, sehingga tercapailah suatu pemahaman yang utuh yang diinginkan oleh guru ataupun murid tersebut. Dan ada juga keterampilan bertanya. Tujuan dari kegiatan bertanya adalah agar memusatkan perhatian dan membangun motivasi peserta didik terhadap masalah atau isu-isu pokok pembelajaran, agar membangkitkan rasa ingin tahu sehingga dapat mendorong peserta didik mencari dan menggali sumber-sumber pembelajaran. Yang ketiga ada agar memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mendemonstrasikan pendapat atau pemahaman yang dibentuk. Prinsip dan kegiatan bertanya. Setiap pertanyaan yang diajukan dalam proses pembelajaran adalah alat atau instrumen pembelajaran untuk mengkondisikan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan dinamis. Dan ada juga keterampilan dalam memberi penguatan. Ya, pada dasarnya adalah suatu respon yang diberikan terhadap perilaku atau perbuatan baik yang dapat memacu terulangnya perbuatan baik tersebut. Dalam pengertian yang lain, bahwa keterampilan dasar penguatan yang lain. Tujuan dari kegiatan melakukan penguatan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan perhatian peserta didik, untuk membangkitkan dan memelihara motivasi belajar peserta didik, dan agar memudahkan untuk peserta didik belajar. Tugas guru sebagai fasilitator pembelajaran bertujuan untuk memudahkan peserta didik belajar. Bukan berarti materinya dipermudah, akan tetapi guru mampu mengelola lingkungan pembelajaran agar berinteraksi dengan peserta didik. Keterampilan menutup pembelajaran pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan inti adalah merupakan proses interaksi siswa dengan lingkungan pembelajaran untuk
capai tujuan pembelajaran tersebut. Terima kasih.